Kesempatan yang baik, padahal dari dulu saya ingin mengajar tetapi tidak memungkinkan karena indeks prestasi saya hanya 2,49. Jadi saya dari tadi curiga sebenarnya Anda nggak pintar lah. Saya cuma nggak enak hati ngomong aja. Sampai hari ini saya tidak pernah merasa pintar. Orang aja yang jahil menyebut itu. Saya kira memang Anda juga salah alamat ya. Kami semua tentu ingin tahu apa yang membuat kemudian Anda betul-betul punya keinginan yang luar biasa untuk meningkatkan pendidikan, bahkan mengambil doktor di Amerika ya. Pada saat saya mulai mengajar, saya melihat junior-junior saya mulai kembali dari Amerika, dari Jepang dan sebagainya, dan mereka sudah mempunyai gelar S2. Kemudian secara perlahan-lahan saya merasa saya makin dipinggirkan karena diganti dengan pengajar-pengajar yang bergelar lebih tinggi dan mempunyai pengalaman lebih baik. Bahasa Inggris lebih baik, ilmu lebih baik. Jadi saya merasa saya adalah nothing. Jadi kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa belajar di sana. Maka saya belajar bahasa Inggris, tetapi setiap kali saya belajar di sini, saya tidak mengerti-mengerti. Hanya duduk diam, tidak punya keberanian. Ini soal IQ lagi ya? Soal IQ lagi ya. Terus? Akhirnya saya menjual beberapa barang saya, dan saya kemudian bertanya kepada kawan saya bilang ada internship di Amerika 3 bulan. Jadi kalau belajar bahasa Inggris saya tidak ada di sana. Ada internship untuk persiapan orang yang mau ngambil master. Jadi saya cari beasiswa. Pada waktu itu ada Inter-University Center dari dananya dari pemerintah. Tapi itu saya pakai dana internship untuk tinggal 3 bulan di sana. Tapi banyak biaya lain yang harus saya lakukan sendiri. Salah satunya itu saya membuat buku, mungkin Anda masih ingat, yang judulnya Manajemen Periklanan. Itu karena saya menulis buku itu, maka saya diahi boleh menggunakan dana internship luar negeri. Dengan beberapa aset yang kami jual, akhirnya saya berangkat ke Amerika dan belajar 3 bulan bahasa Inggris. Tapi teman-teman saya semua ternyata di sana sudah punya sekolah. Jadi tempat itu memang untuk mempersiapkan diri orang yang mau masuk ke universitas. Jadi saya terpaksa dari situ harus pulang karena belum punya sekolah atau belum punya sponsor untuk masuk ke tahapan berikutnya. Terus akhirnya bagaimana sampai Anda kemudian bisa masuk ke University of Illinois? Saya mencari orang yang bisa saya hubungkan karena saya pikir saya tidak bisa melamar dengan kertas karena indeks prestasi saya tidak begitu bagus. Ini juga tentu ada ceritanya karena dulu nilai 6 itu paling tinggi di kelas, tetapi karena SKS dikonversi jadinya C. Jadi saya harus bercerita. Nah kemudian kebetulan sekolah itu yang tempat saya datangi itu adalah didirikan oleh asosiasi para pengajar di sekolah bisnis dan ekonomi. Nah ketika ada pimpinan atau admission director dari satu sekolah datang, saya selalu ngintip. Dan saya selalu bertanya siapa orang itu dan bolehkah saya bertemu. Nah kemudian saya datangi dan saya ceritakan mengenai diri saya. Dia minta TOEFL saya berapa, dia lihat nilai saya, ternyata waktu sekolah di sana nilai saya hampir semuanya A. Ternyata sekolah di Amerika itu sebetulnya jauh lebih gampang daripada di Indonesia. Ya, itu real, itu benar itu. Ya. Nah kemudian setelah dia melihat begitu, dia tanya dosennya, dia bilang oke, saya bisa terima kamu. Jadi saya mungkin satu-satunya orang yang diterima hanya dilihat TOEFL dan nilai saya di sana. Mereka tidak melihat GMAT saya, tidak melihat GRE atau nilai lain. Dan saya bilang saya tidak bisa masuk tahun ini karena saya tidak punya uang. Kalau Anda bisa kirimkan saya satu surat bahwa saya diterima, saya akan gunakan surat itu untuk mencari sponsor, untuk mencari beasiswa. Dia keluarkan dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya mencari sponsor. Dapat? Dapat. Nasib Anda bagus terus ini. Ya, oke. Jadi ringkasnya Anda kemudian berhasil dapat itu. Ya. Anda sempat pulang ya, terus kemudian sekolah lagi untuk bawa istri ke sana. Ya, jadi setelah beberapa bulan itu menjelang 1 tahun saya pulang, istri saya nyusul ke sana. Bagaimana cara Anda bisa bertahan hidup dengan satu biaya kuliah, biaya hidup dan istri? Bagaimana caranya? Hari pertama istri saya datang, saya sudah langsung maksa dia harus bisa setir mobil. Jadi di Jakarta dia sudah punya SIM, sudah bisa setir mobil. Di sana harga mobil murah. Sangat murah, dan kami punya mobil second yang ya relatif bisa jalan lah pokoknya. Setelah itu dia harus segera menjadi babysitter, menerima titipan anak-anak di rumah, anak-anak kecil. Terus kemudian setelah itu dia harus mengantarkan anak-anak itu, walaupun musim dingin dia harus antarkan ke sekolah. Jadi Anda mengeksploitasi istri ya? Karena sebelum berangkat dia mengatakan tujuannya untuk mendampingi saya ke sana adalah
Pokoknya mau melakukan apa saja. Saya bilang hidupnya susah loh. Dia bilang mau susah, mau senang kita sama-sama katanya. Ya sudah. Akhirnya Anda berhasil meraih gelar doktor ya, PhD ya. PhD. Kemudian Anda juga sukses meraih gelar profesor. Nah, kalau boleh tahu seberapa arti pendidikan buat Anda, terutama setelah berjuang mendapatkan beasiswa dan akhirnya sebagai profesor. Apa arti dalam kehidupan Anda? Pendidikan adalah alat tangga untuk keluar dari kemiskinan. Tanpa pendidikan kita tidak bisa memperbaiki hidup kita. Tanpa pendidikan kita tidak bisa mendidik orang lain. Tanpa pendidikan kita tidak bisa mendidik anak kita. Maka saya berpikir kalau saya mau keluar dari belenggu itu, saya harus fight di situ. Karena itu belenggunya adanya di sini. Tidak di mana-mana. Di sini semuanya itu belenggu kita. Saya lihat teman-teman saya banyak yang pintar, tetapi mereka justru mengabaikan itu. Mereka merasa selalu didatangi, dan hampir semua teman saya yang pintar itu ternyata tidak selesai doktornya di Amerika. Sedangkan saya yang tidak pernah merasa pintar, itu bisa selesai. Dan ketika teman-teman saya mengatakan, saya nggak percaya, saya bilang, gue juga nggak percaya. Saya nggak percaya, saya dapat nilai, dapat bagus, saya nggak percaya. Sampai hari ini kita nggak percaya. Jadi itu merupakan alat untuk keluar dari belenggu-belenggu kita. Belenggu itu ada di sini semua. Jadi seperti kata Michelangelo, pada setiap batu cadas selalu terkandung patung yang indah. Itu artinya apa? Tugas kita adalah membebaskan patung itu dari belenggu-belenggu yang mengikat dia. Sehingga menjadi patung yang indah. Jadi kita harus keluar dari belenggu itu. Ya. Pak Reynald, banyak anak-anak muda di daerah-daerah terutama dengan tingkat ekonomi yang rendah, yang tidak mampu keluar dari belenggu itu. Bisakah Anda memberikan nasihat atau tips bagi mereka dan bagi kami semua yang ada di sini, bagaimana untuk bisa sukses seperti Anda? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama itu, kita mempunyai pilihan. Pilihannya adalah ingin menjadi telur atau ingin menjadi bola tenis. Kalau menjadi telur, itu lebih keras, tetapi begitu jatuh ke bawah, langsung pecah dan tidak punya daya membal. Kalau bola tenis, dia agak kenyal, tetapi begitu jatuh dan semakin dia ditekan, semakin dia keras naik ke atas. Jadi saya kira kemembalan itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan tidak akan terjadi sebelum kita sendiri melakukannya. Dan syaratnya adalah kita harus action, harus bertindak. Harus mendatangi. Problem anak-anak pintar adalah mereka terbiasa didatangi orang. Jadi kakinya itu tidak bergerak untuk mendatangi orang. Kemudian mungkin karena dia terlalu pintar, seringkali dia egois. Jadi mukanya itu kenceng begitu. Ya. Nah, saya inginkan... Untung Anda tidak melihat ke saya ya. Masih saya lihat ada bekas-bekasnya. Karena ini orang bodoh itu modalnya ya, dia harus mendatangi orang, dan kemudian harus tersenyum sama orang, karena bantuan itu tidak akan datang pada orang yang mukanya kaku dan tidak enak dilihat, seakan-akan tidak perlu orang lain begitu. Jadi kita harus mendatangi sumber-sumber itu. Pilihannya begitu banyak, dan kita harus punya kemampuan berikutnya adalah mengetuk pintu. Mencari pintu. Kalau sudah dapat pintu, tentu saja kita harus melihat ruangannya. Ini ruangan yang cukup besar atau terlalu kecil. Kita harus mencari lagi pintu lain yang lebih besar, supaya kita bisa mengembangkan potensi kita lebih baik. Baik, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak Reynald Kasali sudah berbagi dengan kita semua di sini dan tentu saja penonton di rumah ya. Terima kasih.